Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast kami dengan saya sendiri, Setian Azizah, dan rekan saya Endang Safitri. Ada saya juga, Maratun. Nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang topik pendidikan pesantren pasca Undang-Undang Dana Abadi. Mungkin langsung saja ya untuk podcast kali ini kita akan bertanya-tanya terkait dana abadi pesantren. Yang pertama, bagaimana sih awal mula dicetuskannya dana abadi pesantren? Ya, mungkin terkait dengan dana abadi sebelumnya akan kita ulas dulu ya. Bagaimana sih terjadinya atau bisa digelontorkannya dana abadi pesantren? Yang tadinya itu pesantren walaupun mempunyai peranan yang sangat penting ya. Indonesia sendiri dari awal kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren itu kan mempunyai peran yang sangat penting terkait dengan kemerdekaan. Tetapi selama ini kemaslahatan pesantren itu seperti dipandang sebelah mata. Karena itu kemudian diperjuangkannya pesantren yang mana kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Nah, karena sudah ditetapkan undang-undang tersebut sebagai payung hukum, kemudian sebagai wadah, sebagai perlindungan ketika ingin menyalurkan dana untuk pesantren, itu kan harus ada payung hukum. Kemudian dibuat peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2021 tentang pesantren, tentang dana abadi pesantren. Ya, setelah itu baru kemudian dimanfaatkan dana abadi pesantren itu untuk kemaslahatan pesantren itu sendiri. Berarti dana abadi itu dari pemerintah ya? Iya, itu. Jadi itu sebagai payung hukum ketika akan memberikan bantuan kepada pesantren. Kan pesantren butuh pengelolaan, butuh biaya yang besar. Tapi selama ini ketika akan memberikan bantuan kepada pesantren itu ketika tidak ada payung hukumnya kan tidak bisa. Tahunnya juga salah digunakan ya, barangkali. Ya, mungkin itu ya awal mula dicetuskannya dana abadi pesantren. Dan pertanyaan yang kedua, apa saja tujuan dan fungsi dari dana pesantren? Oke, selanjutnya tujuan ya, mesti harus ada tujuannya nih. Buat apa sih kok bisa mengeluarkan segitu banyaknya dana ya? Nah, tujuannya ini ada nih untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan di pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi. Mesti antar generasi, beda zaman, beda teknologi, ya beda generasi ya, mesti ada perbedaan di sana. Kemudian tujuan yang kedua nih, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pesantren melalui program beasiswa degree ataupun beasiswa non degree. Kemudian untuk mendukung penguatan kiai muda dan lembaga pesantren secara menyeluruh. Kemudian memajukan dakwah moderat dan pengembangan ekonomi pesantren melalui program seperti Kampung Santri. Kemudian menjadi katalis perubahan besar dalam pengembangan pendidikan pesantren di Indonesia. Mungkin itu adalah tujuan dari dana abadi pesantren ya. Intinya untuk meningkatkan kualitas pesantren. Ya, mungkin lanjut untuk pertanyaan yang ketiga terkait pendidikan pesantren pasca dana abadi. Yang ketiga ada bagaimana sih implikasi dana abadi bagi pendidikan pesantren? Nomor atau menjawab? Atau Bu Endang? Implikasi dana abadi bagi pendidikan pesantren.
Selanjutnya implikasi ya, implikasi. Ini pendidikan pesantren. Selanjutnya implikasi. Implikasi itu apa sih? Implikasi itu dampak ya, atau ya dampak yang timbul dari peristiwa tersebut. Implikasi Nah, jadi pemanfaatannya. iya, pemanfaatannya. Implikasi dari dana abadi itu sendiri yaitu dengan adanya dana abadi, kemudian ada juga regulasi yang bertujuan untuk mengatur pendirian serta pengelolaan pesantren tersebut. Nah, dari situ diharapkan pesantren dapat semakin profesional dan juga berkontribusi dalam mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Ini seperti tujuan pesantren ya. Pasti untuk menciptakan lapangan anak-anak muda ya, untuk menjadi semakin berakhlak mulia ya. Kemudian adanya penguatan pendataan dan legalitas pesantren yang akan memudahkan pemantauan dan evaluasi serta meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan pesantren. Pasti harus ada evaluasinya juga ya. Kemudian ada kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Nah, di sini sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program-program pengembangan pesantren, termasuk program pesantren ramah anak. Nggak semuanya pesantren programnya disetujui ya. Ya ada yang mungkin bertentangan, ya. Ada yang keras juga. Jadi ya harus dipertimbangkan program-programnya. Ya mungkin tambahan ya, jadi kita kan awalnya kenal pesantren itu seolah-olah seperti hanya untuk pengajaran atau pendidikan terkait dengan agama. Tetapi setelah adanya dana abadi itu diharapkan lulusan dari pesantren itu tidak hanya paham tentang pendidikan yang terkait dengan agama, tetapi diharapkan dengan adanya dana abadi bisa dimanfaatkan untuk kewirausahaan atau keterampilan santri-santri yang ada. Jadi nanti setelah lulus dari pesantren, mereka mempunyai keterampilan selain dengan pemahaman materi. Dan itu juga implikasinya bisa terkait dengan kesejahteraan, baik dari pengasuhnya, terus guru yang mengajar di pesantren, santri itu sendiri, karena dalam mengelola pesantren itu sangat banyak ya dana yang diberikan. Ketika hanya mengandalkan swadaya dari pesantren itu sendiri kan biasanya tidak selalu mencukupi, kurang ya. Nanti seperti itu. Jadi untuk implikasi dana abadi bagi dalam pesantren, dan pertanyaan yang terakhir yang terkait undang-undang pasca dana abadi pesantren. Jadi bagaimana sih pendidikan pesantren pasca penetapan undang-undang dana abadi pesantren itu? Ya, jadi setelah pemerintah memberikan payung hukum atau regulasi terkait dengan dana abadi yang digunakan untuk pesantren, itu di bidang pendidikan itu juga mempunyai perubahan yang sangat besar. Tadinya pesantren itu dipandang sebelah mata lulusan pesantren. Ketika lulusan pesantren itu tidak bisa mendaftar di sekolah perguruan tinggi atau mendaftar kerja, itu karena ijazah mereka ijazah pesantren, bahkan mereka tidak mempunyai ijazah yang setara. Dengan adanya dana abadi ini, pemerintah menyetarakan pendidikan lulusan pesantren itu setara dengan pendidikan formal pada umumnya. Jadi dengan tingkatan-tingkatan itu sama dengan tingkatan sekolah formal pada umumnya. Dengan istilah mungkin yang sedikit berbeda ya. Kalau di pesantren itu tingkatan pura itu setara dengan SD atau MI. Nama jenjang pendidikan juga ada 6 tahun. Terus USPO itu setara dengan SMP, STS seperti itu, 3 tahun namanya. Terus ulia yang setara dengan MA atau SMA. Ijazah dari lulusan-lulusan ini ketika digunakan ketika setelah lulus itu penggunanya itu sama dengan ijazah setingkat
mereka sekitar SMP, SD, SMP, SMA itu sama, dianggap sama dan itu bisa untuk mendaftar di sekolah kami. Contoh misalkan dari pendidikan pula terus mau mendaftar ke USTOP, sekarang pula mendaftar ke USTOP, tapi dari pula terus kemudian pindah mendaftar di SMP itu bisa menggunakan ijazah tanpa harus mengemban pendidikan SD lagi, misalnya seperti itu, karena ijazah dari lulusan PDF itu sudah disyaratkan. Nah, tetapi tidak asal juga, karena ada aturan sendiri yang membahas yang mengaitkan tentang PDF ini atau pendidikan dunia formal, dan tidak bisa sembarangan karena PDF juga atau pendidikan dunia formal ini juga mempunyai aturan-aturan yang mana disamakan dengan aturan-aturan yang memenuhi sekolah formal tadi. Walaupun secara struktural tetap memiliki perbedaan. Kurang lebih seperti itu ya untuk pendidikan pesantren pasca ditetapkannya undang-undang dana abadi pesantren. Ya mungkin sampai sini saja podcast kami. Atau ada kesimpulan lain dari nomor akun? Berarti menurut kita setuju banget dengan dana abadi? Relevan ya? Iya, relevan sekali dan sangat bermanfaat ya. Dana abadi Sangat membantu ya. Betul, sangat membantu dan dengan adanya dana abadi lulusan pesantren itu tidak dipandang sebelumnya karena pendidikan yang sudah disetarakan dengan sekolah-sekolah formal. Karena bahkan mempunyai keunggulan tersendiri ya kalau kami di pesantren itu, karena selain dengan mereka memperoleh pengetahuan keagamaan, mereka pasti di tingkatan-tingkatan seperti lulus dan kuliah itu mereka juga mempunyai pendidikan agama dan pendidikan umum. Ya, pendidikan agama ya seperti fikih, akidah Arab, terus bahasa Arab dan yang lain-lain itu sudah tentu mereka memperoleh. Tetapi mereka juga memperoleh pendidikan yang umum, Berbasis pendidikan umum, ada bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, matematika, itu yang mana kurikulum yang disusun pun sudah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh penyusunnya. Nah itu menurut kami ketika ditarik kesimpulan dari pendidikan pesantren setelah penetapan undang-undang dana abadi pesantren itu mempunyai perubahan yang arah positif ya. Karena dengan adanya dana pesantren ini sangat membantu lulusan, terutama lulusan pesantren yang sangat dipermudah, sangat dibantu dengan memperoleh ijazah yang setara dengan pendidikan formal. Seperti itu. cukup ya. Cukup. Sampai sini saja podcast dari kami. Sekian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.